Rahmat dan keberkahan untuk kita semua pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa, sesuai request Pak Ustadz Haji Kukun ya kemarin, meminta agar membahas doa yang cukup populer dari Nabi Muhammad SAW yang ada di hadis Tirmizi, di hadis 3502, gitu ya. Nah, di sini Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa yang cukup lengkap, yang komprehensif, itu yang mungkin kalau kita baca kita sudah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, gitu ya. Nah, kita akan membahas di penggalan doa pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Jadi di penggalan pertama doa ini Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya kurang lebih Allahumma ya Allah iqsim lana, berikanlah kami bagian min khasyatik, dari rasa takut kepadamu. Jadi setidaknya adalah sedikit saja rasa takut kita kepada Allah. Nah, jangan sampai hilang sama sekali. Karena itu menjadi pertahanan terakhir kita, Bapak Ibu, benteng terakhir kita. Kalau kita masih ada sedikit saja rasa takut terhadap Allah, ya rasa takut terhadap murkanya, terhadap siksanya. Nah, maka itu insya Allah menjadikan diri kita masih memiliki harapan dan kebaikan untuk mendapatkan ridhonya gitu ya. Nah, untuk apa rasa takut ini diperlukan? Nah, redaksi doa selanjutnya, ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Yang mana rasa khasyah itu atau rasa takut itu yang akan menghalangi antara kami dan maksiat-maksiat kepada engkau gitu ya. Jadi Nabi mengilustrasikan atau mengisyaratkan rasa takut ini sebagai barrier ya. Sebagai tembok besar penghalang antara kita dengan maksiat. Jadi kalau masih ada tembok ini, masih ada penghalang ini, insya Allah gitu ya, kita akan terhindar dari banyaknya dosa. Mungkin kalau dosa secara penuh, kita bukan para nabi, kita juga bukan para rasul yang dijaga, dipelihara, maksum terhadap doa-doa, terhadap dosa-dosa, baik kecil maupun besar gitu ya. Tapi setidaknya ketika masih ada rasa takut kepada Allah, kita akan menghindari at least dosa-dosa besar misalnya ya, seperti membunuh, syirik, durhaka kepada orang tua gitu ya, minum khamar dan lain sebagainya, zina gitu ya. Jadi rasa takut ini diperlukan, Pak. Nah, itu pun yang menyebabkan akhirnya para ulama menyimpulkan ya dawafi'ul ibadah ya, dawafi'ul ibadah atau faktor pendorong atau motivasi lah. Ya, motivasi orang ingin melakukan ibadah itu apa? Nah, ada tiga kata para ulama. Yang pertama khauf atau khasyah tadi ya. Khauf atau khasyah itu padanan kata ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, rasa takut. Lalu yang kedua apa namanya roja ya, adanya rasa penuh harap, ya, adanya harapan kepada Allah. Dan yang ketiga adanya mahabbah, rasa cinta gitu ya. Nah, setidaknya kita meninggalkan maksiat karena apa? Karena takut mungkin diancam oleh Allah dengan siksanya, dengan murkanya gitu ya. Nah, maka Allah gambarkan dalam surat Qaf ayat 32 dan 33 gitu ya. Nah, nanti Allah akan berkata kepada orang-orang yang bertakwa. Ini adalah nikmat yang dijanjikan kepada hadza ma tu'adun. Untuk siapa janji ini? Likulli awwabin hafiz. Untuk setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Yang perintah dikerjakan, yang larangan diabaikan atau ditinggalkan. Siapa itu mereka yang memelihara aturan-aturan Allah? Man khasyiyar rahman. Nah, ada kata-kata khasyiyah.
Ya, orang-orang yang takut kepada Allah, ya, yang Maha Pengasih. Bil ghaib, sekalipun tidak kelihatan olehnya. Ya, biqalbi munib, dia datang dengan hati yang bertobat. Nah, ayat 33 ini surat Qaf Bapak Ibu, kita lihat lagi terjemahnya, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan. Nah, tidak kelihatan ini kemudian kita buka tafsirnya, misal di dalam tafsir Al-Baghawi. Nah, man khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut terhadap Allah yang Maha Rahman bil ghaib. Bil ghaib itu artinya saat tidak terlihat. Tidak terlihat oleh siapa? Ya, kalau kepada Allah kan kita yakin Allah melihat kita gitu kan. Nah, di sini wa ma'nal ayah, makna ayatnya adalah man khafar rahman, siapa yang takut kepada Allah yang Maha Rahman wa ata'ahu, dan mentaatinya bil ghaibi, dalam keadaan ghaib sendirian, walam yarahu, dan dalam keadaan tidak ada yang melihat gitu ya. Itu juga dikuatkan oleh Imam Abduhaq dan Imam As-Sadi, yakni fil khalwah, artinya dia di dalam sendiri saat sepi, ya haitsu la yarahu ahadun, meskipun tidak ada satupun manusia yang melihatnya gitu ya. Jadi perasaan takut itulah yang kemudian nanti menghasilkan konsep muraqabatullah. Nah, itu Pak ya. Muraqabatullah. Atau yang dalam hadis nanti ini memiliki persamaan dengan al-ihsan. Ketika Nabi ditanya ya, di dalam hadis yang populer yang malaikat Jibril pura-pura menyamar sebagai manusia ditanya, "Wamal ihsan? Akhbirni 'anil ihsan ya Rasulullah." Apa sih ihsan itu? Nah, Nabi menjawab, "Anta'budallah." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah kepada Allah, ya, ka'annaka tarahu, seakan-akan kau dapat melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau memang kau belum bisa berkeyakinan atau membuat seakan-akan engkau bisa melihat Allah, fa'lam annahu yaraka. Ketahuilah bahwa dan yakinilah bahwa Allah itu melihat engkau. Nah, jadi muraqabatullah itu konsep apa? Pengawasan dari Allah. Jadi merasa diawasi ya dari dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang kemudian menjadi salah satu pembeda Bapak Ibu, misalnya di itu ya, 7 golongan yang sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh, saat nanti di padang mahsyar matahari tepat di atas kepala kita, tidak ada naungan selain naungan Allah. Hanya ada 7 golongan yang diselamatkan oleh Allah yang mendapat naungannya sebagaimana di hadis Bukhari ini. Hadis Bukhari nomor 1423. Nah, salah satu dari 7 golongan itu siapa? Bapak Ibu, rajulun. Seorang laki-laki da'athum ra'atun, yang dirayu oleh seorang wanita, zatu mansibin, wanita itu memiliki kehormatan, wanita mulia, wa jamalin, memiliki kecantikan, tetapi sang laki-laki itu menolak ajakan dan rayuannya dengan berkata, inni akhafullah. Ya, aku takut kepada Allah. Ya, seperti kasusnya Nabi Yusuf kurang lebih Bapak Ibu. Mungkin dia sudah berduaan, tidak ada satupun yang melihat gitu ya. Tidak ada satupun yang mengawasi, tidak ada satupun yang mengetahui. Nah, tetapi di dalam lubuk hatinya, di dalam sanubarinya, dia ada rasa khasyah, ada rasa khauf, takut kepada Allah, sehingga dia berlari dari rayuan dan godaan wanita tersebut. Nah, inilah salah satu dari 7 golongan yang dalam hadis ini Nabi nyatakan kelak akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar saat dimana matahari itu tepat di atas kepala kita. Gitu ya. Jadi konsep muraqabatullah atau pengawasan dari Allah ini yang akan nanti membuat diri kita setidaknya mau menjauh dari dosa. Nah, ini saya kira sangat relevan dengan Bapak Ibu sebagai abdi negara, sebagai para pemangku jabatan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memiliki rasa takut, jika memiliki sifat khasyah ini, sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin insya Allah Bapak Ibu akan terus bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan profesional, dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi, penuh amanah, dan menjadikan bahwa pekerjaan ini sebagai ladang ibadah bagi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat ataupun melanggar peraturan negara kita, gitu ya. Karena kita sudah memiliki rasa khasyah atau rasa takut itu tadi, gitu ya.
Nah, itulah pentingnya kita berdoa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah ke dalam diri kami sedikit saja bagian dari ketakutan atau rasa takut kepada Engkau ya Rabb. Ma yahulu bainana, yang mana rasa takut itu dapat menghalangi kami, antara kami dan antara perbuatan maksiat kami kepada Engkau. Sehingga harapannya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan taufik dan hidayah untuk terus menjaga aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita, perintahnya kita kerjakan dan larangannya kita tinggalkan. Itulah tadi sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Qaf ya. Surat Qaf, surat 50 ayat 33. Man khasyar rahmana bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih saat dia sendirian, saat tidak ada yang melihat, saat tidak. Nah, terakhir sebagai closing statement, ini ada kalimat indah sekali. Saya dengar dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang imamud du'ah, ya, pemimpinnya para dai seluruh dunia, ya, yang berasal dari Kairo, Mesir. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, kalau tidak salah ini kalamnya adalah hadis qudsi kalau tidak salah ya. Artinya begini, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsinya, "Lau annakum la ta'taqiduna anni arakum fal khalalu fi imanikum." Ya kurang lebih seperti itu ya. Apa artinya? Kalau wahai hambaku gitu ya, Allah menyeru kepada kita, wahai hambaku, kalau engkau tidak meyakini bahwa aku itu tidak melihatmu, artinya kalau kau yakin bahwa saya tidak bisa melihat kalian, fal khalal fi imanikum, berarti iman kalian yang cacat. Ya, jadi kalau kamu meyakini bahwa saya tidak bisa melihat kamu sehingga engkau bisa berbuat seenaknya, berbuat kezoliman dengan bebas, berbuat kerusakan di bumi tanpa meyakini bahwa saya bisa melihat kalian, kata Allah, maka kecacatan ada pada iman kalian. Karena kita yakin bahwa Allah dapat melihat kita, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik bagian keduanya. Lau annakum ta'taqiduna anni arakum falima ja'altumuni ahwanan nadhirina ilaikum. Lantas kalau kalian sudah meyakini bahwa saya dapat melihat kalian, kenapa kalian menjadikan saya seakan-akan lebih rendah daripada orang-orang yang bisa mengawasi Anda? Paham nggak maksudnya Bapak Ibu poin keduanya? Atau kalimat keduanya gini. Ada orang mau melakukan pencurian sepeda motor di pinggir jalan. Ketahuan orang, ketahuan warga. Atau ada polisi melintas. Dia kan tidak akan jadi melakukan aksinya. Atau misalnya di lain kasus sepasang muda-mudi ingin melakukan maksiat di taman. Tapi karena ada orang jadi batal melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Artinya orang-orang yang ingin melakukan dosa, melakukan maksiat ini menganggap bahwa ketika ada orang lain, dia takut ketahuan. Berarti ada perasaan takut kan? Takut ketahuan, takut ketangkep, takut diadili dan seterusnya. Sehingga membuat mereka batal melakukan aksi maksiat atau kejahatan. Tetapi ketika sendiri, tidak ada orang, tidak ketahuan, aksinya tidak terpantau gitu ya. Dia akan terus melancarkan aksinya dan terus melakukan kemaksiatannya. Padahal katanya tadi dia yakin Allah dapat melihat. Katanya dia yakin Allah mengawasi. Jadi kan seakan-akan Allah engkau tempatkan atau dia tempatkan di bawah orang-orang tadi gitu loh. Kalau dilihat orang dia gagal melakukan kejahatan atau maksiat atau dosa. Tapi kalau nggak ketahuan orang dia lakukan. Seakan-akan Allah kayak nggak ngelihat gitu. Jadi Allah cemburu gitu. Kenapa kau jadikan aku seakan-akan kau lebih rendah daripada makhlukku? Engkau menjadikan aku seakan-akan zat yang lebih rendah daripada manusia yang lain yang dapat mengawasimu. Nah itu ya. Baik, mungkin itu closing statement dari saya. Nah, jadi intinya marilah kita hidupkan perasaan khasyah, perasaan takut ini. Sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-kurub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi
wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min suratil kahfi wal fatihah wal ikhlas wal mu'awwidhatain wa awwali suratil baqarah wa akhiriha wa mahallana min qawli la ilaha illallah wa sabbahna Allah wa bihamdih wa masallayna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan min nawasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan min nawasilah thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa salatullahi wassalamu alaihi alaihim ajma'in thumma nakhussu khususan ila arwahi semua keluarga besar Bapenda DKI Jakarta yang telah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum akrim nuzulahum wa naqqihim minal khotoya kama yunaqqa thabul abyadu minad danas. Allahumma ja'al qira'atana lana wa lahum itqan minan nar wa najatan lana wa lahum minan nar wa sitran lana wa lahum minan nar. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dini wad dunya wal akhirah khususan hajat seluruh keluarga besar Bapenda DKI Jakarta illa yassartaha wa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu taqabbal ya karim. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Haji Kukun selaku host. Wal afu minkum, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.